dan juga Profesor guru kita juga Prof. Ustadz Rashidi tadi ya, alhamdulillah, dan mewakili dari Utsmani Sulaimaniyah ya Haji Mustafa, Masya Allah. Dan izin kalau ada yang belum disebutkan namanya, karena yang paling penting dimuliakan oleh Allah, bukan disebut sama si Koko ya. Si Koko mah ya gini weh, kayak yang biasa jualan handphone di Grogol ya, Roxy. Ada yang mau tuker tambah handphone? Masya Allah. Tapi kali ini kita pengen ngaji ya. Kali ini dapat judulnya Masya Allah, The Journey of Tauhid, perjalanan menuju Tauhid. Di bawahnya ada tambahan, menjadi remaja hebat, akidah kuat. Baik, istilah. Kenapa Tauhid ini menjadi penting? Kan pertanyaan paling utamanya adalah kenapa Islam? Kita nggak bisa milih, saya juga nggak milih, tahu-tahu terlahir di keluarga Tionghoa, tumbuh besar sama popoh sama nenek, doyannya daging babi dulu. Udah gitu TK sampai SMA sekolah Katolik, profesinya, kerjanya, usahanya malah pergi ke Thailand jadi bandar judi. Sekarang malah diizinin ngaji bareng sama guru-guru kita, sama orang-orang hebat, anak-anak muda calon penerus bangsa, Masya Allah. Dan kirain ternyata anak SMA semua, ternyata di belakangnya emak-emaknya juga ada ya, Masya Allah. Dan tak lain tak bukan itu cuman menegaskan maha baiknya Allah, diri kita yang bukan kita, maaf, diri saya yang penuh salah dan dosa ini malah diizinkan ngaji bareng dengan orang-orang baik. Aslinya nggak ada yang hebat, adanya yang ditolong Allah doang. Tapi semuanya punya tujuan yang sama, katanya semua orang pengen bahagia. Ada yang ngira kayaknya harus punya jabatan dulu, ada yang ngira kayaknya harus viral dulu, ada yang ngira kayaknya harus kaya dulu. Sehingga aslinya orang pengen kaya itu alasannya cuma satu, Pak, karena belum pernah kaya. Dah, gitu aja ya. Jadi orang Cina zaman dulu itu, Pak, nggak bisa sekolah kayak sekarang. Pilihannya kalau pengen sukses cuma dua, dagang atau ngaco-ngaco sekalian jadi penjahat. Makanya ada nasihat kayak gini, nggak harus diikutin, ini mah nasihat dari encek-encek. Kalau pengen jahat, ya gede-gede sekalian, jangan ece-ece. Karena kalau cuman, mohon maaf ya, cuman jadi coroknya, udah mah dapatnya nggak seberapa, resikonya terlalu besar. Makanya Allah ngasih contoh di Al-Quran juga Firaun. Karena mohon maaf ya, sekaya-kayanya kita nggak akan lebih kaya dari koruptor. Koruptornya nggak akan lebih kaya dari Firaun. Berkuasanya presiden zaman sekarang sama, tidak seberkuasa Firaun juga. Tapi hancur di hadapan Allah. Makanya kadang suka ada yang ngeledekin kalau anak muda nggak mau nurut sama Allah, kamu mah rugi. Rugi kenapa? Kalah sama Firaun. Maksudnya gimana? Firaun gak nurut sama Allah tapi punya segalanya. Raja iya, istri soleha, hidup sekitar 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, seumur hidup gak pernah demam, batuk aja gak pernah. Kita berkuasa enggak, disuruh-suruh wae, kaya belum, kadang kesini juga pengen minjem duit. Kecuali setiap kali kita ninggalin sholat, langsung ada transferan 3T ke rekening, pan enggak ya. Kan mendingan nurut sekalian, bismillah. Ya. Maka ya udahlah, berarti sekalian studi kasus. Aslinya perjalanan menuju tauhid itu biasanya yang udah berusaha mencoba menjawab, ada yang namanya Al-Uqdatul Kubro, 3 pertanyaan mendasar. Dari mana kita berasal? Untuk apa kita diciptakan? Setelah mati pengen kemana? Ada orang yang benar-benar
mikirkan pakai akal dari mana kita berasal. Orang-orang seperti guru kita Kodonditan, Ustadz Felix, itu benar-benar dipikirin tuh. Nggak bisa kita jreng simsalabim ada, nggak bisa. Oh ada ini nih yang mencari tahu sumbernya manusia dari mana, namanya kitab suci, dicekin satu-satu sama mereka. Benar-benar dipikirin pakai akal. Cuman kalau dulu kasus Koko pribadi sederhana, saya pengen bahagia, pengen bisa nyenengin orang tua. Karena ada kondisi waktu itu, izin mohon maaf ya. Waktu Koko bilang orang Cina zaman dulu pengen sukses itu caranya dua, antara dagang atau jadi ngaco. Ya memang dulu papih saya juga sempat salah jalan. Sebelum ada kasino-kasino online, dulu ayah yang punya kasino fisik ada gedungnya di Bogor dan sekitarnya. Jadi izin mohon maaf. Kan suka dibilang kalau misalkan orang tuanya baik, ngejaga hartanya halal semuanya, nanti insya Allah anaknya baik. Terus kalau hari ini saya dianggap baik, punten, nah saya gede dari duit judi ya. Makanan sekolahnya. Maka bisa jadi ini mah doa orang aja. Mungkin air mata orang tua, entah siapa. Atau mungkin dulu pernah jahatin orang, yang dijahatin ternyata orang baik. Bukannya balas dengan keburukan, bukannya doain yang buruk-buruk, malah ngedoain, ya Allah semoga dia dapat hidayah. Allah pengen orang itu dapat pahala jariah. Jadi yang didoain sekarang lagi ngaji, orangnya mungkin udah meninggal. Atau mungkin lagi tidur di rumah. Tanpa harus kesana kesini tapi dapat pahala jariahnya. Gak harus ribet di foto-foto sana sini, dapat pahala jariahnya. Udah, gak ada kebaikan pada diri ini. Kalau ada pun datangnya dari Allah. Ya. Singkat cerita, ya udah kayaknya kalau pengen bahagia, dulu ada kondisi mohon maaf ya, ayah sakit, ada hutang dengan jumlah besar, dan juga anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi gimana caranya pengen bantu mereka. Cuman gimana dompet anak SMA, kuliah juga, kalau nggak ketolong beasiswa mah. Alhamdulillah karena dulu dikasih taunya nakal boleh, goblok jangan katanya. Jadi mesti gimana sengaco-ngaconya mesti harus ikut. Ini alhamdulillah olimpiade biologi atau apapun itu. Ya. Tapi lemah iman, sederhana. Gimana caranya bantu ngelunasin hutang-hutang dan segala macam kalau nggak punya duit. Tahu-tahu singkat cerita diajakinlah ke Thailand. Awalnya kerja jadi apa? IT, karena kuliahnya IT. Di mana? Di kasino online, tempat judi online. Selama 2 tahun, gaji gak usah ditanya, gede lah. Untuk umur 20 tahunan dapat gaji bersih 20 jutaan sebulan mah lumayan. Belum uang makan, belum apartemennya lagi. Setelah 2 tahun berhenti. Kenapa berhenti? Karena buka kasino sendiri, ya tambah ngaco. Kerjasama sama orang Hong Kong, mafia betulan. Backingan kami waktu itu wakil Perdana Menteri Kamboja. Dan punten ya, ini mah oknum. Tiap bulan kami harus setor 3-4 miliar sebulan untuk supaya nggak ditutup ya. Karena kalau kadang ditanya, kok apakah judi online ini tidak bisa hilang? Bukan gak bisa, tapi ada pihak yang gak mau hilang gitu aja. Karena kuenya terlalu besar bos. Ya, izin ya mohon maaf. Anggaplah kita jadi bandar judi, setor sama yang punya kuasa. Yang punya kuasa berkata, gue gak suka nih duit segini, tambah dong, kalau enggak gue tutup loh. Padahal itu teh udah maksimal tuh, udah benar-benar tekor buat ke situ doang, dari apa-apa. Tapi kalau ditanya alasan yang paling utama, ya semua strukturnya masih ada. Yang pengen main masih ada, pengen bandarin masih ada, yang pengen backingin juga ada. Ibarat kenapa prostitusi masih ada, perempuan yang pengen kaya cepet juga ada, om-om yang hidung belangnya juga ada. Jadi selagi unsurnya masih ada ya ada. Tapi alasan paling utamanya mah satu, nggak yakin sama Allah, dah gitu aja. Karena kalau ditanya, kenapa ada orang main judi online?
Apakah karena kesulitan ekonomi? Enggak, Pak. Kok kenal orang-orang yang lebih pilih mati daripada ngambil yang haram. Masih banyak orang kayak gitu. Tapi kalau udah gak yakin sama Allah, reject. Udah. Singkat cerita, ya melejit lah ya. Ada hari di mana sehari dapat 80 jutaan, omset 200 jutaan harian ya. Dan tidur itu nggak ngapa-ngapain. Karena izin mohon maaf. Kadang kalau ditulis atau kadang disebut, kenapa tadi bandar judinya harus disebut? Emang bangga pernah jadi kayak gitu? Oh ternyata enggak. Cuman katanya biar yang duduk dengerin tuh mikir. Bandarnya aja tobat, masa pemainnya nggak tobat-tobat? Punten, karena jadi pemain mah gampang tobat. Udah pasti eleh ya. Kalau udah kalah gampang ambil wudhu sujud. Jadi bandar tobatnya gimana, orang tiap hari dapat duit nggak ngapa-ngapain juga. Sehingga ini juga mesti jadi pikiran. Kalau memang ada cara untuk kaya selamanya dengan cara main judi, nggak ada orang mau jadi bandar, Pak. Ngapain bela-belain jauh ke Kamboja, perbatasan Thailand sama Kamboja, dengan segala resikonya. Orang rebutan lapak di pasar aja bisa bunuh-bunuhan kok, apalagi bisnis haram miliaran. Tapi ada tuh yang tetap pengen ke sana. Kenapa? Karena mereka juga pengen dapat duit. Mereka juga pengen jajanin istrinya. Mereka juga pengen sekolahin anaknya. Bahkan mohon maaf, mungkin mereka juga pengen jajanin selingkuhannya. Jadi nyari di mana cara supaya dapat duit pasti. Makanya mereka milih jadi bandar. Karena nyeting hari ini siapa menang siapa kalah. Bermain menjadi Tuhan ngatur rezeki orang. Sehingga ini juga jadi efek samping, mohon maaf ya. Ada orang yang berkata kayak gini kok. Semua agama ngajarin kebaikan kok. Oke. Saya tanya balik. Kebaikannya menurut standar siapa dulu, Bos? Karena kalau setiap orang punya standar kebaikan masing-masing, semua bandar judi di sana ngomong, gua dosa apa? Pemain gua nggak ada yang gua paksa. Dia depo sendiri. Menang juga gua bayar. Jadi gue zolimnya belah mana? Gitu katanya. Bahkan mohon maaf ya, di Thailand terkenal sama banyak, saya perhalus ya, hybrid lah ya. Atasnya cewek, bawahnya laki, hybrid kan? Hybrid. Orang Jawa bilangnya Laura, lanang ora, wadon ora. Ya. Kenapa coba banyak yang kayak gitu? Pertamanya contoh. Laki-laki malas sekolah, gak mau belajar. Lulus sih lulus, tapi tahu-tahu ketemu dengan kerasnya nyari duit. Harus biayain hidup. Pas lagi capek nyari duit, stres, dia lihat Instagram. Kenapa temen dia yang cewek sama-sama malas belajar kok sekarang duitnya banyak. Handphonenya bobanya 3, kemana-mana jalan-jalan ke luar negeri terus. Dia ternyata berpikir, wow, ternyata perempuan makin bandel makin gampang dapat duit. Laki-laki makin bandel makin ngabisin duit. Perempuan, mohon maaf ya, kalau nggak peduli halal haram, dia dandan cantik, ada om-om yang mau ngasih dia duit. Kita lelaki kumisan, siapa mau ngasih kita duit? Akhirnya dia berpikir, aha, bagaimana kalau aku jadi seperti mereka? Operasi. Dan mereka akan bertanya, gua dosa apa? Duit gua. Dokternya gua bayar. Bayarannya dia suka. Kalaupun sakit gua rela. Anggap setelah akhirnya mohon maaf jadi hybrid. Terus jualan, mohon maaf ya, jual diri. Pelanggannya gak ada yang gua paksa. Dia sama-sama naksir. Cuman bedanya dia pengen ngasih gua duit. Gua zolimnya belah mana? Dan jangan aneh kalau mohon maaf ya, mereka tiap minggu masih ngasih duit ke orang tuanya, sepekan sekali masih ke tempat ibadahnya. Ini salah satu menangnya Islam, Mbak. Mereka ngakunya jadi orang baik, tapi baiknya menurut standar sendiri. Kita baiknya menurut siapa? Syariat, gak boleh enggak. Wah enak nih keluar duit 1,5 juta bisa dapat motor, tapi harus riba.
kata Allah jangan, nggak baik. Walaupun menurut manusianya baik. Nah, efek samping di mana ketika semua agama ngajarin kebaikan, tapi baiknya menurut standar masing-masing, repot. Sedangkan kita semua sepakat kan, perjudian dan prostitusi bukanlah hal yang baik. Bagi pelakunya mereka nggak ngerasa salah. Yang satu. Maka punten ya, apa yang dirasa waktu itu, jadi minimal ada 3 kesimpulan. 1, Pak, Bu, adik-adik yang dihormati Allah, selagi judulnya dunia masih bisa bosen. Kalau kalian hari ini dapat duit 100 juta, senang tidak? Senang. Tapi kalau coba kalian rasakan terima duit 100 juta setiap hari, demi Allah bisa bosen. Kalau ada yang komen, masa iya kok terima duit 100 juta tiap hari bisa bosan? Berarti dia belum pernah sekaya itu. Udah gitu aja. Maka ketika bosan, jenuh, gelisah, apa yang terjadi? Si bodoh ini berpikir, kayaknya saya cuma kurang kaya deh. Gaul sama yang lebih kaya, bandar-bandar judi yang lebih gede. Oh, masalahnya lebih aneh-aneh. Contoh ya, lagi makan di restoran mewah, ya kayak di Indo lah. Restoran mewah di seberangnya masih ada pecel lele lah, atau warung tenda. Dia tiba-tiba nunjuk ke yang di warung tenda, ngeliat ada seorang ibu yang lagi disuapin itu jeruk sama anaknya. Dikupasin, serabut putihnya dicabutin, diantirin ke bibir ibunya. Dan ketika ibunya selesai ngunyah, tangan anaknya udah standby di bawah mulut ibunya buat nerima buangan bijinya. Itu konglomerat dari judi nunjuk. Anak gua gak pernah kayak begitu tuh. Kita sok-sokan menghibur ya gak? Anak lu kan kuliah di London, kuliah di Jerman, ya. Ditelepon di reject. Kalau misalkan minta duit baru dia nelpon, dasar anak kurang ajar, gitu katanya. Ya. Ya, selamat datang kepada ya kita taunya Bapak Pasya ungu ya. Ternyata tidak ungu. Ya. Alhamdulillah. Izin lanjut? Ya. Baik, istilah. Dan ya kita coba ngibur kayak gitulah. Kan bini lu baru lu beliin mobil baru. Nih, supir kirim foto dia bawa berondong berzina di mobil baru itu. Kayak gitu-gitu masalahnya. Kan izin mohon maaf ya. Di sana kan tempat hiburan, kalau nggak kasino, tempat dugem. Kadang mohon maaf, contoh kalau momen paling panen itu kalau habis Piala Dunia, banyak orang kalah judi bola kan. Kadang mereka dugem gitu ya. Dalam keadaan mabuk kan suka ngobrol, ini tahun depan kita bikin apa lagi, buka 5 web judi lagi. 5 tahun lagi ngapain, bangun kantor lagi. Tapi kalau udah pertanyaannya 30 tahun kemudian, 40 tahun kemudian kita mau ngapain lagi? Sama jawabannya. Pengen tidur di rumah hangat, dikelilingi anak cucu yang baik budi, duit gak masalah, pinter-pinter, juara olimpiade, fisika, matematika. Ya, kalau dianya belum nikah kan suka ditanya, lu belum nikah aja belum? Lu nikahin aja tuh perempuan yang pada gak pakai baju, pada nari di situ. Itu orang mabuk bisa jawab, udah gila ya lo, masa gua jadiin yang kayak gini ibu dari anak-anak gua, gitu katanya. Oke, berarti mereka juga nggak pengen selamanya hidup kayak gitu. Si bodoh ini masih berpikir, enggak, pasti ada yang kaya sampai akhir, happy ending, berakhir dengan bahagia. Keliling beberapa kasino yang lain, ini mana pendirinya mati kena HIV/AIDS. Kasino lain mana lagi pendirinya udah masih di penjara dikhianati anak buahnya.
Ada nggak yang sampai detik ini masih kaya? Ada sih, tapi kan agak gelo ya, karena anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Dunia bisa membosankan, yang di situ nggak pengen selamanya tinggal di situ, dan juga kita tahu nggak ada yang berakhir bahagia. Maka saya kehilangan alasan kenapa masih harus di situ. Berarti pilihannya cuma dua, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Udah gitu aja. Kayak udah berhenti. Tapi kalau berhenti takut mau ngapain? Kehilangan uang segitu banyak di sana. Lagi takut sama masalah rezeki di kantor, di tempat judi, di kasino. Ada ngelihat YouTube, belum nyari pencarian apa-apa. Yang muncul ceramah videonya Aagim lagi ngebahas janin. Jadi katanya janin itu Pak, sholat gak bisa, kerja gak bisa, ya gak? Tapi ibunya makan jengkol, makan pete, makan apapun, nutrisinya diambil, ampasnya dibuang dan mengalir ke si janin sampai si janin bisa tumbuh besar. Nah, pertanyaannya satu, itu janin yang pergi nyari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Rezeki datangin janin. Terus kamu udah gede, bisa kerja, bisa sholat, bisa minta sama Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah? Kayak digampar lah asli. Tutup YouTube-nya, buka browser, pesan tiket, pulang. Terus pergi ke Darut Tauhid, pesantren di tempat beliau, jadi santri. Sampai sekarang weh. Beres dari situ ngambil lagi jurusan hadis di Bandung juga 3 tahun. Sekarang lagi nerusinnya ke Tazkiyah Ekonomi Syariah insyaallah sampai S2. Ya gitu ya, jadi santri ngaji. Ya. Kadang suka ditanya, kok waktu pulang dari Thailand masih ada nggak sisa duitnya? Banyak, ya ngaku aja. Dan percaya diri karena bacain janji Allah tentang hijrah, tobat. Contoh di An-Nisa ayat 100 ya, wa may yuhajir fi sabilillah ya akan diberikan segala-galanya. Oke, bismillah. Duit ada buat modal. Ditambah sambil hijrah, sambil tobat. Terus ini mah ngelamun ya. Mungkin kata Allahnya kayak begini. Katanya mau tobat. Masa sisa uang haramnya nggak dibuang? Gak sanggup ya. Iya ya Allah, gak sanggup, terlalu melekat di hati, ngumpulinnya lama. Tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa yang nolong? Tukang tipu datang semua. Lu berhenti dari sana kan berarti harus usaha. Iya, ada yang ngajakin usaha teman dari kecil, dari transfer sampai hari ini hilang. 7 menit, oke, ya. Sama-sama jujur, dibikin gak laku, bangkrut. Intinya mah habis. Sampai jualan kaos kaki di trotoar, sampai jadi kurir JNT, udah alamin, bismillah. Ngambek, percuma, udah nonggeng, udah sujud, naon, mendingan dia balik lagi ke sana. Tapi akhirnya nyampe di satu titik kepikiran, oh ya juga ya, ini kan pertolongan, sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan, buang sendiri nggak sanggup, ya udah ditolong orang. Kenapa? Tapi waktu itu ngambek, sederhana, waktu itu Tuhannya duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat nggak pernah nangis, hilang duit baru nangis. Kita sih hatinya selain Allah, jadi sedih wae. Ya sudah, dimulai dari situ, udah belajar ngaji. Titip paling buat para pemuda, 10 sahabat yang dijamin surganya, 7 diantaranya umurnya di bawah 30, 5 diantaranya usianya di bawah 20. Jadi masih belasan seperti kalian, surganya sudah dijamin Allah dan Rasulnya. Dan dari sekian banyak sahabat,
total 67% dari semua hadis yang ada itu diriwayatkan hanya dari 7 pemuda saja. 7 sahabat, 4 dari Mekah, 3 dari Madinah. Maka yuk bismillah. Kabar baiknya Allah gak pernah benci pendosa. Allah cuma benci dosanya. Kalau yang dibenci pendosanya, habis kita. Dosa selagi nyawa belum nyampe kerongkongan masih bisa diterima. Dan istilah Allah berfirman Quran surat 35 surat Fatir ayat terakhir ayat 45-nya. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Kalau sekiranya manusia dihukum atas perbuatannya, jadi tiap kali kita maksiat tuh langsung ada balasannya. Kata Allah, tidak tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi. Berarti saya, kiai, bapak, ibu, adik-adik, semuanya pantas mati atas dosanya. Kenapa ini masih ramai kayak begini? Gak punya dosa semua ya? Enggak. Tapi Allah terusin di ayatnya, walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah akhirkan sampai waktu yang ditentukan. Jadi bisa nggak kita diampuni kok dosanya banyak? Kalau Allah udah nggak mau ngampunin gampang, Allah pasti udah matiin kita waktu lagi maksiat. Kenapa kita masih pada hidup? Ini yang lagi ngomong aja pantas mati atas dosa-dosanya. Malah diizinin ketemu guru-guru, ketemu para kiai, ketemu orang baik. Allah aja yang nutupin aibnya. Tugas kita mah satu, udah nurut aja sama Allah, tobat, ngedal tauhid. Karena kalau nggak pakai tauhid, baiknya berarti karena siapa? Karena orang. Nolongin orang yang nggak balas budi, ngambek nanti. Kalau pakai iman kan punten ya, nolongin orangnya jahat, dia yang rugi. Kan dia yang jahat, masa dia yang jahat kita yang dihukum? Ngaco. Tapi kan kamu udah dijahatin dia, kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka tenang. Tapi kan kelakuannya nyebelin, alhamdulillah, meninggal gak ditanya kelakuan dia, ditanya kelakuan masing-masing, anteng. Tetap aja kamu dikhianati. Saya mah bakal mati, cita-cita ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Emang kita pengen ke surga dosanya cuma 1. Jadi aslinya kita pengen ke surga kehalangan dosa sendiri. Ibadah kurang, sholat lupa rakaat wae, zuhur 2:30, asar 5:30, subuh sebangunnya. Kita ge kuliah kulhu deui. Sekalinya gantina atau ina. Sekalinya lama sujud lama, padahal lagi mikir, habis ini tasyahud apa berdiri ya? Lupa. Serius mau ke surga ngandelin amal kayak gitu. Alhamdulillah akhirnya digugurin. Jadi sesuatu baru jadi kebaikan itu 1, bikin kita tambah dekat sama Allah atau enggak. Teman mana yang paling baik? Bukan yang paling sering traktir, tapi yang semenjak kenal dia tambah banyak ingat Allah. Kerjaan mana yang paling baik? Bukan yang paling gede gajinya, tapi yang semenjak kerja di situ tambah banyak sujudnya. Udah gitu aja. Koruptor 10, ketangkep 1, ngambek. Kenapa teman saya yang 9 gak ditangkep? Begitu dibebasin, diwawancara lagi. Gimana perasaannya setelah dihukum? Wajahnya udah beda dan menjawab, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Waktu ditangkap ngambek. 1, gara-gara ditangkap saya jadi berhenti nyolong. Coba kalau gak pernah ditangkap, mungkin sampai hari ini masih jadi maling. 2, jadi kenal Allah, karena di penjara mah pengajian doang, di luar mah banyak yang ngajak macam-macam. 3, lumayan DP gugurin dosa. Kebayang saya nyolong melulu tapi nggak pernah dihukum, repot. Oh iya, tolong bilangin sama yang waktu itu laporin saya ya, makasih gitu. Maaf saya nggak bisa balas apa-apa, mudah-mudahan saya bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Enak. Kenapa beda begini? Kenapa nggak nganggap lagi? Iya kan waktu ditangkap Tuhannya saya duit. Buktinya ketinggalan sholat gak pernah nangis. Hilang duit baru nangis. Gitu aja gitu.
Kok kenapa ada yang korupsi nyolong tidak dihukum? Ah, kata siapa tidak diazab? Bisa jadi ditunda. Lebih repot kalau dibalasnya setelah mati. Mendingan sekarang-sekarang. Jadi azab itu nggak melulu dalam bentuk kusta sekujur tubuh atau giliran lagi jalan kepleset masuk ke dalam truk molen. Enggak, itu mah di Indosiar doang. Tapi yang lebih bahaya dari itu adalah Allah biarkan dia maksiat tanpa ada perasaan bersalah. Ajib. Ya. Berarti seolah hidup hanya untuk nambah kuota siksaan doang. Rugi. Ya. Udah dikasih tanda. Udahan katanya. Kita lanjutkan kepada guru-guru kita yang lain ya. Bismillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan sekali lagi ini ngajinya baru sukses ketika pulang dari sini tambah dekat sama Allah. Bukan berhasil foto sama yang bicara. Karena yang bicara jangankan nyelamatin orang ke surga, nyelamatin dirinya sendiri aja belum tentu bisa. Bismillah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita ya. Wabillahi taufiq wal